Bab bagaimana cara mendapatkan tindakan dalam buku Public Speaking for Success oleh Dale Carnegie menekankan bahwa tujuan utama berbicara di depan umum bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk mendorong pendengar mengambil tindakan. Seandainya kita bisa melipat gandakan atau menjadikan 3 kali lipat daya dari talenta apapun yang sekarang kita miliki, hanya dengan memintanya saja, yang mana akan kita pilih untuk ditingkatkan? Bukankah kemungkinan besar kita akan memilih kemampuan untuk mempengaruhi sesama untuk mendapatkan tindakan? Hal itu akan berarti tambahan kekuasaan, tambahan keuntungan, dan tambahan kesenangan. Haruskah seni ini, yang demikian prinsip bagi sukses kita dalam kehidupan, tetap selamanya menjadi urusan bidikan yang meleset bagi sebagian besar orang di antara kita? Haruskah kita melakukan kekeliruan-kekeliruan dengan mengandalkan naluri, mengandalkan berbagai metode coba-coba semata? Atau apakah ada cara yang lebih cerdas untuk berupaya mencapainya? Ada sebuah metode yang didasarkan pada aturan-aturan akal sehat, aturan-aturan kodrat manusia, sebuah metode yang telah banyak digunakan orang dengan sukses. Langkah pertama dalam metode ini adalah menumbuhkan minat. Kalau kita tidak melakukan ini, orang tidak akan terlalu menyimak apa yang kita ucapkan. Dan langkah kedua berikutnya adalah membuat para pendengar kita percaya. Kalau kita tidak melakukan hal ini, mereka tidak akan meyakini apa yang kita ucapkan. Dan disinilah tempat di mana banyak pembicara jatuh. Disinilah banyak iklan, banyak surat bisnis, banyak karyawan, dan banyak usaha bisnis gagal. Disinilah banyak individu gagal untuk menjadikan dirinya efektif dalam lingkungannya sendiri. Menangkan keyakinan dengan pantas memenangkannya. Cara utama untuk memenangkan kepercayaan adalah dengan pantas memenangkannya. J. Pierpont Morgan mengatakan bahwa karakter merupakan unsur terbesar dalam meraih kepercayaan. Karakter juga merupakan salah satu unsur terbesar dalam meraih kepercayaan pendengar. Pembicara-pembicara yang dangkal dan penuh humor, kalau keduanya adalah kualitas utama mereka, tidaklah seefektif mereka yang kalah brilian, namun lebih tulus. Seorang pembicara yang diberkati dengan penampilan mencengangkan, dan ketika ia bangkit berdiri untuk berbicara, ia memiliki kefasihan berpikir dan berbahasa yang mengagumkan. Akan tetapi setelah ia selesai, orang mengatakan, pria yang cerdik. Ia langsung memberikan kesan di permukaan, namun hanya di permukaan, tidak pernah terlalu mengesankan. Dalam kelompok yang sama, ada seorang wanita berperawakan kecil, seorang wanita yang terkadang kesulitan dalam mencari kata yang tepat, seorang wanita yang tidak luwes gaya bicaranya. Namun ketulusannya yang mendalam tampak pada matanya dan terdengar dalam suaranya. Para pendengarnya mendengarkan dengan seksama apa yang ia ucapkan, percaya padanya, hangat terhadapnya, tanpa menyadari mengapa mereka melakukan itu. Ketulusan yang mendalam merupakan karakteristik pertama dari semua orang yang layak dipercaya. Bukan ketulusan yang menyebut dirinya sendiri tulus, tukang sesumbar yang dangkal. Ketulusan yang dibuat-buat seringkali hanya menyombongkan diri. Ketulusan sejati adalah yang tidak mungkin dibicarakan, sungguh yang tidak disadari. Tidak ada gunanya mencoba berpura-pura bersimpati atau tulus. Hal itu tidak akan berhasil. Ketulusan harus tulus, harus terdengar benar. Lincoln mempunyai simpati dengan sesamanya. Ia tidak silau. Rasanya tidak ada orang yang menyebut dia orator. Dalam debat-debatnya dengan Stephen Douglas, ia tidak mempunyai keluasan dan kemulusan serta retorika yang dimiliki lawan debatnya. Orang menjuluki Douglas sebagai raksasa kecil. Dan mereka menyebut Lincoln apa? Abe yang jujur. Berbicaralah dari pengalaman Anda sendiri. Cara kedua untuk meraih kepercayaan pendengar adalah berbicara secara hati-hati dari pengalaman kita sendiri. Hal itu sangat membantu. Kalau kita memberikan opini, orang mungkin mempertanyakannya. Kalau kita menyampaikan klinik atau mengulangi apa yang pernah kita baca, hal itu akan terasa basi. Namun, apa yang kita sendiri alami, hal itu kedengaran benar dan orang menyukainya. Mereka meyakininya. Mereka mengakui kita sebagai tokoh terkemuka di dunia tentang topik tersebut.
Dalam A Message to Garcia, Albert Hubbard berbicara dari pengalamannya sendiri. Kita mengetahuinya, kita merasakannya. Keseluruhan artikelnya bernapaskan demikian. Saya pernah membawa ember makan, dan saya pernah bekerja dengan upah harian. Dan saya juga pernah menjadi pemberi kerja, dan saya tahu bahwa keduanya mempunyai persoalannya sendiri. Kekuatan ketulusan itu luar biasa, terutama terhadap pendengar populer. Sangat sedikit orang mempunyai kapasitas untuk berpikir independen. Akan tetapi, kita semua mempunyai perasaan dan emosi, dan kita semua dipengaruhi oleh perasaan sang bicara. Kalau seorang pembicara meyakini sesuatu dengan cukup tulus, dan mengucapkannya dengan cukup tulus, walaupun klaimnya sangat mengejutkan, sang pembicara akan meraih beberapa pendukung dan memenangkan beberapa murid, bahkan di antara pendengar yang katanya canggih dan yang kecerdasannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Membangkitkan hasrat yang satu untuk melawan hasrat yang lain. Apa yang menyebabkan kita melakukan tindakan? Hasrat. Kalau kita tahu apa saja motif ini dan sanggup membangkitkannya dengan daya yang memadai, ia akan memiliki kuasa yang luar biasa. Sang pembicara yang bijaksana berupaya untuk melakukan hal itu. Akan tetapi, pembicara yang cenderung melakukan kekeliruan konyol, meraba-raba dengan buta dan tanpa maksud. Misalnya, seorang ayah menemukan ternyata anaknya yang masih muda sudah merokok secara sembunyi-sembunyi. Ia menjadi kesal, marah, menegur, memerintahkan anaknya agar menghentikan kebiasaan berbahaya tersebut, memperingatkan dia bahwa hal itu akan merusak kesehatannya. Akan tetapi, umpamakan anak ini tidak peduli dengan kesehatannya, bahwa ia menyukai bumbu dan petualangan merokok itu lebih daripada ia mengkhawatirkan segala konsekuensi jasmaninya. Apa yang akan terjadi? Himbauan sang ayah akan terbukti sia-sia. Mengapa? Sebab sang orang tua tidak cukup cerdik untuk memainkan motif yang menggugah anaknya. Sang orang tua hanya memainkan motif-motif yang menggerakkan dirinya sendiri. Padahal, mungkin sang anak merindukan dengan segenap hatinya untuk masuk anggota tim lari di sekolahnya untuk berkompetisi dalam lari 100 yard untuk meraih kesempurnaan dalam atletik. Jadi, kalau saja sang ayah berhenti melampiaskan perasaan-perasaannya sendiri dan menunjukkan kepada anaknya bahwa merokok akan menghambat dan mengganggu ambisi-ambisi atletiknya, mungkin sang ayah akan mendapatkan tindakan yang ia inginkan, mendapatkannya dengan mulus dan tuntas, serta mendapatkannya dengan proses yang masuk akal, berupa membangkitkan hasrat yang lebih kuat untuk melawan hasrat yang lebih lemah. Orang yang terampil dalam mendapatkan tindakan menggunakan taktik-taktik serupa. Mereka membangkitkan motif yang satu untuk memerangi motif yang lain. Metode ini demikian masuk akal, demikian sederhana, demikian luar biasa jelas, sampai kita mungkin membayangkan bahwa penggunaannya pasti sudah universal. Padahal, jauh dari itu. Kita sering menyaksikan hal-hal yang menjadikan kita cenderung mencurigai bahwa penggunanya sangatlah langka. Hasrat-hasrat yang menentukan tindakan-tindakan kita. Salah satu yang paling kuat dari motif-motif manusia adalah hasrat akan keuntungan. Hal itu akan terutama bertanggung jawab atas beberapa ratus juga orang yang turun dari tempat tidur besok pagi 2 atau 3 jam lebih awal daripada yang sedianya tanpa pemicu ini. Dan bahkan lebih kuat daripada motif uang adalah hasrat akan perlindungan diri sendiri. Agar stimulasi terhadap motif itu kuat, jadikan hal itu pribadi. Misalnya, jangan mengutip angka statistik untuk menunjukkan bahwa kanker itu tuh semakin banyak kasusnya. Jangan. Ikatkanlah itu langsung dengan orang-orang yang sedang mendengarkan kita. Misalnya, di ruangan ini ada 30 orang. Kalau Anda semua hidup hingga usia 45 tahun, 3 orang di antara Anda, menurut hukum rata-rata medis akan meninggal karena kanker. Entah itu Anda, atau Anda yang di sebelah sana. Sama kuatnya seperti hasrat akan uang sesungguhnya, pada banyak orang jauh lebih kuat adalah keinginan untuk dipandang baik, untuk dikagumi. Dengan kata lain, ego. Ego dengan huruf E besar. Ego yang dicetak miring. Ego dalam huruf besar.
Stimulasi terhadap ego, kalau dilakukan dengan terampil, mempunyai daya yang hanya sedikit saja kalah dibandingkan dengan bahan peledak. Editor sebuah jurnal pesanan lewat pos menyatakan dalam pidato publiknya bahwa dari segala stimulasi yang mungkin diberikan lewat sebuah surat penawaran, tidak ada yang lebih efektif daripada stimulasi terhadap ego dan keuntungan. Kita semua adalah makhluk perasaan yang merindukan kenyamanan dan kenikmatan. Kita minum kopi dan mengenakan pakaian yang nyaman, serta pergi ke teater dan tidur di atas ranjang dan bukan di lantai. Bukan karena kita telah menalarkan bahwa semuanya itu baik bagi kita, melainkan karena semuanya itu menyenangkan. Jadi, tunjukkanlah bahwa apa yang kita usulkan itu akan menambah kenyamanan pendengar dan meningkatkan kesenangan pendengar. Maka kita telah menekan tombol tindakan yang ampuh. Jadi, mendapatkan tindakan dari pendengar membutuhkan pendekatan yang strategis. Dengan memberikan ajakan bertindak yang jelas, membangkitkan emosi, menyajikan alasan yang kuat, menggunakan contoh konkret, melibatkan pendengar, membangun kredibilitas, dan menutup dengan dorongan yang kuat, seorang pembicara dapat menggerakkan pendengar untuk bertindak. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Dale Carnegie, siapapun dapat meningkatkan efektivitas pidato mereka dan mendorong perubahan nyata dalam diri audiens. Untuk mendapatkan buku Public Speaking for Success, karya Dale Carnegie, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.